Hey, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kaburnya ini? Sehat dan semangat kan hari ini? Haruslah, karena memang sudah seharusnya kita tetap sehat dan tetap bersemangat. Pagi hari ini aku mendapatkan suatu kehormatan yang sangat khusus sekali. Karena ini di sebelah kananku ini istriku. Namanya Elsa Kapati Rivera Silitonga sekarang. Dan memang pas sekali hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-30, yang ke-58. Dengan waktu yang sama, kami sudah bersama-sama selama 35 tahun. Wow, what a time. Tapi satu hal yang sangat menakjubkan sekali, kenapa aku cerita di sini ini bersama-sama dengan istriku sekalian untuk merayakan ulang tahunnya, dan yang kedua juga untuk membuktikan bahwa memang sudah sepatutnya manusia itu taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga laki-laki dan perempuan ketika kita berfungsi dengan tidak kemunafikan tetapi dengan taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan, ini yang benar. Dan pagi ini aku akan membawakan satu lagu buat dia. Lagu ini memang dia orang Filipina. Karena aku tidak laku dengan sama paribanku. Nah, oleh karena itu, begitu merantau ke Filipina, aku diterimanya dan kami pun seia sekata untuk mengarungi kehidupan itu. Nah, ini lagu apa? Bahasa Filipin, dahil sayo. Kalau dari bahasa Inggrisnya itu because of you. Kalau dari bahasa Indonesianya itu oleh karenamu. Jadi memang seperti apa yang sudah kuceritakan kepada kita di waktu-waktu tertentu, bahwa laki-laki dan perempuan itu walaupun mereka dua tetapi satu. Walaupun mereka satu tapi dua. Dan inilah keunikan daripada hubungan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Tetapi ada satu ayat di firman Tuhan di Kolose pasal 3 ayat 13. Nanti ini habiskan bisa aku nyanyi nanti ini. Kami akan berbincang-bincang. Kami akan seperti ku interogasi lah dia nanti. Supaya dia pun menyatakan yang sejujurnya tentang kok mau dia sama orang jelek seperti begini nih ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah matanya buta atau karena dia pakai kacamata atau nggak tahu lah. Pokoknya nanti kita akan mendengarkan itu. Tetapi sebelumnya izinkan aku untuk membacakan Kolose pasal 3 ayat 13 yang berkata seperti begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Wow, bagus sekali ya firman Tuhan itu. Nah, sebelum kita cerita-cerita ini, aku nggak pakai nggak pakai musik lah, karena memang aku nggak pala begitu bagus sekali main gitar. Namanya nih Dahil Sayo. Aku nyanyikan ya. Sabuhay ko'y labis, ang hirap at pasakit, ang puso'y umiibig, mandi na walang langit, at nang lumigaya, hinanga mo sa dusa, tanging ikaw, Elsa, ang aking pag-asa. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, hanggang mamatay, dapat mo tantuin, wala na
ang Ebanghelyo, puso'y ko tanungin, ikaw at ikaw rin. Dahil sa'yo, ako'y lumigaya. Pagmamahal ay alayan ka. Kung tunay man ako'y ay alipinin mo ang lahat ng ito. Dahil sa'yo, Gara-gara ako ya. ang lahat sa buhay ko'y dahil sa'yo. Wow. Yeah. Jadi memang suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Pinagpawisan ako doon. Jadi memang mempunyai suatu hubungan itu adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Kita bukan cerita tentang mulanya, hebohnya, mogahnya, bongganya, tetapi bagaimana menjalanin satu kehidupan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan itu kepada laki-laki dan perempuan. Ini faktanya, ini kebenaran. Dan tujuan daripada kita itu sebenarnya seperti apa yang sudah aku ceritakan, bahwa kami itu sampai sekarang ini sudah 35 tahun. Jadi dengan arti kata sangat munafik sekali kami kalau mengatakan bahwa kami itu mulus-mulus saja jalan kehidupan itu. Tidak. Tidak sama sekali. Maka daripada itu, inilah pembicaraan kami sekarang tentang hal yang seperti itu. Karena kebenaran itu harus diceritakan, kebenaran itu harus diungkapkan, kebenaran itu harus diceritakan. Jangan ditutupin. Jangan kita hidup penuh dengan kemunafikan yang ada sampai kematian. Banyak sekali kita manusia membawa sampai kepada kematian kemunafikan itu. Karena apa? Karena ada satu kuncinya, pura-pura mencintai, padahal tidak. Nah, oleh karena itu kan, ini ada cerita yang kami mau cerita-cerita ini berdua ini. Nanti kutanyakan sama dia, apa alasanmu menerima aku? Dan apa alasanku juga menerima dia? Dan kami mau bawa kemana ini pernikahan ini? Karena memang sejujurnya setelah Tuhan memberikan waktu kepada kami 35 tahun, apakah sudah? Sampai 35 tahun saja? Tidak. Nah, nanti kami akan cerita. Ini agak berantem kami sedikit tentang kehidupan dan kematian. Soalnya kan, ya biasalah. Siapa duluan yang mati, siapa yang masih hidup terus gitu. Nah, sekarang kita tanyakan dia ini ya. Biar enak sedikit. Elsa. Kayak itu. Apa alasanmu untuk menerima si Ucok Silitonga, sedangkan banyak waktu itu laki-laki yang ganteng-ganteng, yang orang Filipin, tapi kenapa pula kau menerima aku? Ayo cerita saja, nggak apa-apa, namanya juga kita cerita. Apa kau salah pilih atau bagaimana? Aku juga nggak tahu. Apakah karena terpaksa? Apakah karena ya sudahlah jalanin aja? Ini kayak it's my birthday, it's my itu ya, but thank God dahil ini ulang tahunku, terima kasih sama Tuhan. Dikagetin niya ako hari ini, but bilangin dong, ini hadiah yang paling hadiah. tidak bisa, yang tidak ada apanya. Instan aja ini, but okay. Yang paling itu ko, kenapa dia aku terima? Because karena itu aku tahu Tuhan itu memberi, and aku ada harapan dengan Tuhan, dan sewaktu saya belajar firman Tuhan, saya mengerti dalam perjalanan hidup seperti yang dia bilang tadi, tidak mulus, tetapi karena aku bukan melihat Ucok,
bukan melihat apa ya yang dia kriteria laki-laki lah. his character, sikapnya, but saya melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu berkarya dan tidak pernah berhenti bekerja di dalam seseorang. Jadi pernikahan banyak masalah, tetapi karena ada itu forgiveness, pengampunan, penerimaan satu sama. Yes, penerimaan sama yang lain, dan fungsiku sebagai istri dan fungsinya sebagai suami, kami mencoba menjalankan sebaik-baiknya. I think that's the secret, and itu yang rahasia untuk sampai sekarang kami bisa bersama-sama. I'm 58 years old. Yeah. Thank you for loving me, and thank you for serving the Lord faithfully. That's all. Okay, bye-bye na ako, ha. Iya. Jadi memang apa namanya ini kesempatan yang sangat luar biasa. Benar yang dia katakan tadi, bahwa kami sama-sama sekolah Alkitab, dan kami ketemunya di sekolah Alkitab juga. Dan latar belakang kami pun juga sebenarnya tidak semulus apa yang kata orang, sedangkan dari diriku sendiri saja pun sebenarnya memang aku berjanji kepada Tuhan, aku nggak mau lagi melakukan kegilaan daripada hidupku untuk perempuan, karena memang sudah banyak perempuan yang kujalanin. Dan jujur saja, memang aku sebenarnya kemarin dulu meminta untuk tidak mau menikah lagi. Akan tetapi tidak juga baik buat aku sendirian. It is not good unto man to be alone. Jadi aku nggak mau sendirian, karena aku pun juga nggak mau mengotorin kehidupanku, pikiranku dengan imajinasi yang tidak benar. Sehingga aku meminta kembali kepada Tuhan, kasihlah aku seorang pendamping agar aku mengarungi kehidupan ini bersama-sama dengan istriku. Dari banyak classmate-nya aku, ya Tuhan kasih dia. Dan aku tahu pun juga bahwa dia pun latar belakangnya tidak semulus apa yang kupikirkan. Jadi cuman satu yang sangat luar biasa yang kami lakukan pada waktu itu, yaitu kami memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan ini pun sebenarnya tidak semudah apa yang kita pikirkan, karena memang pengalaman kami pun juga sangat mengerikan sekali. Karena kami, waktu pertama kali kami dalam pelayanan itu, kami ditempatkan di Binson, di Filipina sana, ada tempat daerah di mana kami mengikuti seorang pendeta, dan kami juga banyak pekerja-pekerja di sana, sehingga kami pun ditaruh di gudang padi. Dan aku nggak pernah lupa itu, kami cuman hidup di gudang padi itu, tidur di sana dan pelayanan. Sampai kakiku itu sering kali digigit sama tikus. Tetapi kami pun terus. Alhasilnya kami pun dibentuk oleh Tuhan untuk satu visi, satu misi, satu kehidupan, satu kasih, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dan sampai sekarang ini sebenarnya memang itulah ketika kami sadar bahwa kami itu dipanggil oleh Tuhan, dan kami sadar juga ketika dipanggil oleh Tuhan itu memang seperti apa yang sudah diceritakan oleh firman Tuhan itu, bahwa bukan hanya kasih karunia engkau percaya kepada Kristus Yesus, tetapi menderita untuk Kristus Yesus. Ternyata penderitaan daripada di dalam Kristus Yesus itu adalah suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Jadi yang paling luar biasa sekali ini, kenapa kami sampai detik ini dan sampai besok, ini dikarenakan oleh firman Tuhan. Seperti apa yang sudah kubacakan tadi, bahwa forbearing one another burden, and if there is any man quarrel against each other, that they should forgive. Why? Because Christ Jesus has forgiven you, so you ought to forgive others
also. Memang satu kehormatan yang sangat luar biasa ketika kita mau membuang masalah dengan tulus hati sejauh mungkin, sejauh timur ke barat, seperti Tuhan membuang dosa-dosa kita, dan kita pun melakukan akan hal itu. Dan aku pun berfungsi seperti suami, dan dia pun berfungsi seperti istri, sehingga kami sejalan. Kami tidak bercerita tentang materi. Kalau materi kami memang tidak punya apa-apa, tetapi cuman kami punya satu pribadi saja, yaitu Kristus Yesus. Itu yang kami ikutin, itu yang kami fokuskan dalam kehidupan kami, walaupun nistaan, cercaan, celaan, cemoohan yang ada dalam dan dugaan-dugaan yang sangat mengerikan sekali dalam kehidupan kami tidak peduli. Yang penting kami bisa berjalan bersama-sama mengikuti Tuhan, dan anak-anak kami pun mengikuti kami, sehingga mereka pun mengikuti Tuhan. Itulah tujuan daripada kenapa Tuhan itu menyatukan laki-laki dan perempuan. Karena memang seperti apa yang sudah kita dengarkan kemarin itu, bahwa laki-laki tidak baik untuk sendiri. Si perempuan pun juga sebenarnya nggak baik untuk sendiri, kalau mau dibilang baik nggak baiknya. Tetapi itu kan tinggal pilihan saja. Kita lihat di sini teman-teman, ketika ini dia bersatu, laki-laki dan perempuan, betapa powerfulnya kehidupan yang berhubungan, yaitu suami istri. What a beautiful and powerful relationship to conquer the way of life, focusing on the Lord Jesus Christ. Memang itulah sebenarnya yang patut untuk kita lakukan. Jadi seperti apa yang tadi dikatakannya tadi, satu di antaranya kasih sebenarnya dijelaskan di sini. Love covered multitude of sin. Jadi kasih itu sebenarnya yang menutupi dan membuang segala pelanggaran-pelanggaran, ataupun dengan kata lain, bahwa tidak diizinkan pelanggaran-pelanggaran itu yang ada di tengah daripada hubungan itu harus dibuang. Dan itu tidak gampang. Karena memang seharusnya kita mempunyai pemikiran, pola pikiran itu, ketika kita dikasih kesempatan untuk mempunyai seorang pasangan hidup itu, jangan kita berpikir untuk mengambil keuntungan satu sama yang lain. Lebih bagus kau berikan. Apa yang dia butuhkan, kau berikan. Because it is a blessed to a man who give, then to receive. Jadi kita lihat di sini tuh, memang kalau kau memberikan itu semuanya kepada suamimu, emang apa salahnya? Kalau kau berikan itu semuanya kepada istri, memang kenapa rupanya? Kalau dia satisfied, kalau dia bahagia, kalau dia sukacita, kalau dia penuh dengan cherishing dan mau memelihara hubungan itu, kenapa rupanya? Ya ternyata inilah yang disampaikan oleh sabda Tuhan itu atau firman Tuhan itu kepada hai suami, hai istri, submit yourself to one another. Wow. Jadi dengan kata lain, kita harus mau melengkapi, bukan mau menyerahkan ya. Kalau mau menyerahkan yang dimaksudkan di sini itu berbeda, karena latar belakangnya seperti apa yang sudah aku ceritakan kemarin itu, bahwa perbudakan itu bukan itu yang dimaksudkannya, adalah free will husband and wife to complete each other. Adalah untuk melengkapi, bukan merusak. Bukan merusak oleh karena keegoisan yang ada. Jangan seperti gitu. Nanti hari Senin itu yang akan kita bahas di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, di mana ketika satu pribadi ini memikirkan tentang keegoisannya dirinya sendiri, it will tears apart the relationship. Ini akan menghancurkan, ini akan memisahkan hubungan itu. Ya ternyata satu di antaranya ketika si Hawa itu membuat satu keputusan dengan kesombongannya, dengan keinginan dagingnya, dengan keinginan matanya, dan dimakannya buah yang dilarang oleh Tuhan itu, sehingga dia tidak berfungsi seperti apa yang difungsikan oleh Tuhan itu, supaya dia menjadi berkat, menjadi pelengkap daripada suaminya, jatuh di dalam dosa. Dan waktu yang sama pun si Adam pun mengikuti langkah daripada istrinya, dan suami istri ini dipisahkan oleh Tuhan dari hadiratnya. Kenapa? Karena manusia berdosa, Tuhan adalah yang kudus. Teman-teman, pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. It is honorable, marriage is honorable
unto the Lord. Ini sangat menjunjung tinggi kemuliaan kepada Tuhan. Pernikahan itu. Betul itu. Apalagi ketika kita mengarunginya. Nah, ini yang enak nih. Jadi kalau mengarungi suatu kehidupan itu sendiri memang agak susah. Tapi kalau ada teman hidup namanya, segelombang, seirama, seperasaan, sepandangan, satu kekuatan, satu kasih, satu pengampunan. Wow! What that's life is all about. Ya, kalau dibilang dibanding-bandingkan dengan keuangan, memang jujur saja teman-teman, dari mulai tahun pertama kami sampai 35 tahun sampai sekarang, memang kami tidak punya apa-apa. Tidak punya uang sama sekali. Tetapi kami punya kasih, punya Kristus, dan punya satu hal lagi, siap untuk mengampuni kesalahan satu sama yang lain dan membuangnya jauh-jauh. Nah, pertanyaan kita sekarang ini teman-teman adalah, how's your relationship with your partner in life? Janganlah kita pula rusak hubungan itu oleh karena satu keegoisan yang tidak sepantasnya untuk kita hidupin. Memang dijelaskan di sini tadi sama kita. Kubacakanlah sekali lagi ya teman-teman ya, biar enak kita sedikit. Di Kolose pasal 3 tadi dibilang begini, ini kita harus mau. Kita nggak boleh egois. Egoisnya begini, dia dululah. Kalau dia nggak minta maaf, aku nggak mau. Walaupun dia tidak minta maaf, lebih bagus kita yang sudah siap memaafkannya. Apalagi kalau kita lihat di Lukas pasal 18 itu, di mana ayat 15 dikatakan di sini, kalau kau yang penuh dengan pengertian, kalau kau yang dewasa, kalau kau yang rohani, kau lihat saudaramu ada pelanggaran, datangin dia. Bicarakan itu kepada dia. Dan selesaikan itu dengan seksama. Karena kebenaran itu harus ditegakkan. Jangan disembunyikan. Malah yang kesalahan yang dinyatakan. Nggak bisa yang seperti gitu. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kalau kita mengerti akan kehendak Tuhan itu harus dibongkar, itu harus dibicarakan. Nah, oleh karena itu, pentingnya prinsip ini adalah karena Kristus Yesus pun melakukan akan hal ini. Dia melakukan akan hal ini. Kalau kita cerita-cerita tentang pelanggaran, sudah berapa banyak yang kau langgar? Sudah berapa banyak kita tidak setia kepada kebenaran daripada firman Tuhan itu? Sudah berapa banyak kita melanggar Taurat dan kehendak daripada Tuhan itu? Tetapi apa katanya? Dijelaskannya di sini, seperti Kristus katanya, seperti Kristus sudah mengampunimu, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini perintah. Kalau perintah itu, harus ditaatin. Ini bukan opsi. Bisa atau tidak, enggak. Taatin sudah. Makanya kan dibilangnya tadi di sini di Kolose pasal 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun perbuat jugalah demikian. Juga dijelaskan di sini kepada kita, maupun di Matius pasal 6, kebacakanlah dulu ayat 15 ya, 14-15. Dijelaskan di sini kepada kita bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat itu teman-teman. Ini tentang pengampunan, ini bukan untung rugi, ini ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni satu sama yang lain, kalau tidak kita mengampuni ataupun pelanggaran-pelanggaran dari satu sama yang lain, berarti kita memelihara suatu kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Seperti apa yang dikatakan di sabda Tuhan ini, di firman Tuhan ini, kalau kau tidak mengampuninya, aku pun tidak mengampuninya, Tuhan pun tidak akan mengampuninya. Alasannya kenapa?
Karena kebenaran itu, ini yang kita harus jelaskan ya. Karena kebenaran itu kita harus mengampuni satu sama yang lain. Ingat loh teman-teman, kita kembali lagi kepada apa yang difirmankan Tuhan di Kejadian pasal 2 ayat 18 maupun seterusnya. Di mana perintah itu jangan kamu makan buah itu. Itu satu. Kedua juga apa? Bahwa perempuan itu diciptakan untuk melengkapi kehidupan daripada si laki-laki. Ketika si laki-laki itu pun mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Arti kata, hiduplah di dalam kekudusan. Karena kamu sudah dikuduskan oleh firman Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kita lihat di sini tuh tadi, bahwa kasih itu perlu diekspresikan. Makanya tadi kan kupilih lagu tadi itu, Dahil Sayo, karena oleh karenamu jatuh cinta dan mau mencintainya dan mau hidup bersama-sama di dalam cinta kasih itu. Itulah tujuan daripada kehidupan kita yang seharusnya. Sehingga bisa dibayangkan nggak? Teman-teman ini yang sesungguhnya ya. Karena banyak sekali orang sangat merindukan sekali ketika mereka menikah, mau mengarungi kehidupan itu bersama-sama dengan pasangan hidupnya. Apakah itu tertawa dengan sungguh-sungguh? Apakah itu jajan bersama-sama? Apakah itu menangis sama-sama, sedih sama-sama, dapat masalah sama-sama, melayani Tuhan sama-sama? Wow! Ini sebenarnya bukan mimpi. Tapi kalau ada orang yang tidak mau melakukan ini, itu berarti mimpi. Semuanya sudah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Semuanya sudah diberikan kepada Tuhan kepadaku. Makanya kan dibilang tadi di situ tuh, bahwa laki-laki diciptakan untuk memimpin, membina, membawa istrinya kepada Tuhan. Itu satu. Kedua, si istri, dia harus siap mendukung, melengkapi, dan mensupport suaminya untuk hal yang seperti ini. Dan dua-duanya mereka itu tidak boleh menginginkan sesuatu yang di luar daripada hubungan ini. Itu betul itu kawan. Karena banyak sekali pun juga orang sering mendasarkan suatu hubungan itu karena materi. Jadi kalau materi itu yang kita bicarakan tidak ada kesudahannya. Yang ada cuman menyudahi hubungan itu. Artinya itu, ya sudahlah. Kalau nggak ada kau punya lagi, ya sudah. Jadi jangan kita seperti apa yang dikatakan oleh dunia. Ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang melayang. Jangan prinsip kita seperti begitu. Karena kita pun, jujur saja teman-teman, Tuhan sudah menciptakan manusia itu segambar dengan Dia. Dan Tuhan mengatakan, they are very good, katanya. Jadi Tuhan itu sudah senang ketika menciptakan laki-laki dan perempuan. Apalagi ketika laki-laki dan perempuan itu mau menyatukan visi, misi, hasratnya, kehidupannya, pikirannya, hatinya, tenaganya, dan kekuatannya, dan jiwa mereka mau mengikuti Tuhan. Wow. That's life is all about. Penuh dengan sukacita dan berbuah banyak. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan pandangan ucok daripada firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi suatu berkat yang sangat luar biasa buat kita semuanya, buat Dikau dan buat aku. Biarlah mulai sekarang, ayo kita tinggalkan dosa itu, ayo kita tinggalkan pelanggaran-pelanggaran itu, siapkan diri untuk mau mengampuni satu sama yang lain, dan jangan biarkan dosa itu yang menengahi, merajai hubungan kita. Buang itu jauh-jauh, karena itu tidak ada gunanya. Izinkan kasih, kekudusan, ketaatan, dan sukacita mengikuti kehidupan yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga yang lainnya akan ditambahkan buatmu. Terima kasih banyak, dan jangan lupa di-share juga ini kepada teman-temannya, dan juga like, dan lebih-lebih jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih dan sehat selalu, semangat, dan selamat beraktivitas hari
Jumat ini. Terima kasih.